Masih ingat ceritanya Luqmanul Hakim, orang soleh, bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Terkenal dengan berbagai nasihat-nasihatnya. Di antara nasihatnya itu yaitu jangan pernah mencari ridho manusia, karena itu sesuatu yang tidak pernah bisa diraih. Karena Luqmanul Hakim sendiri pernah suatu ketika ini jalan-jalan sama putranya pakai keledai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para bunyai, para ustadzah ingkang hadir di sini yang saya hormati, ibu-ibu, para undangan yang saya muliakan, para santri putri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sunan Giri yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan hari ini, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena alhamdulillah kita semua ditakdirkan menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena Nabi Musa saja sampai-sampai berharap ingin dijadikan sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Begitu mengetahui berbagai banyak keutamaan yang dimiliki oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk orang-orang umatnya Kanjeng Nabi yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Dan juga kita semua semoga diberi menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Karena apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun siapapun kita, yang dituju hanyalah ridho Allah. Karena ridho manusia itu merupakan sesuatu yang tidak akan mungkin kita raih. Ghayatun la tudrak. Masih ingat ceritanya Luqmanul Hakim, orang soleh, bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Terkenal dengan berbagai nasihat-nasihatnya. Di antara nasihatnya itu yaitu jangan pernah mencari ridho manusia, karena itu sesuatu yang tidak pernah bisa diraih. Karena Luqmanul Hakim sendiri pernah suatu ketika ini jalan-jalan sama putranya pakai keledai. Mungkin kita pernah mendengar cerita ini. Keledainya dinaiki sama putranya, kemudian keledainya berjalan dituntun kali Luqmanul Hakim kali bapake. Orang berkomentar, ya Allah, anak durhaka, gak berbakti bapake kongkon nuntun keledainya. Itu salah toh, Bunan. Kemudian lagi diomong ono wong koyok ngomong koyok ngono, wis pindah mawon. Ayo nak pindah, bapak sing numpak keledai.
Kemudian bapaknya naik keledai, anaknya nonton keledainya berjalan. Orang komentar lagi, salah lagi. Ya Allah, bapak gak duwe ati. Anaknya dikongkon nonton, Masya Allah, dikomentari malih. Kemudian waduh ono wong komentar koyok ngono nak. Ayo, wes keledainya ditumpaki karo wong loro. Dinaiki keledainya bersama-sama bapak, anaknya naik keledai, 2 orang ini. Dikomentari malih. Napa komentari? Ya Allah, gak duwe hati karo-karone. Keledainya itu lo kasihan, dinaiki oleh 2 orang sekaligus, menderita, tidak sayang binatang. Seperti itu komentar yang ketiga. Akhirnya ya Allah dikomentari mana nak, ayo nak modon-modon ditonton naik keledai ini. Akhirnya ditonton. Ini kita dikomentari malih, salah malih. Nopo? Ya Allah mubadir, emane-mani lapo nggawa keledai nek gak ditumpaki. Loh, gitu. Tidak ada benarnya. Makanya ridho manusia itu merupakan ghayatun la tudrak, sesuatu yang tidak ada ujungnya. Nek nuruti omongane uang. Makanya kita mencari, yang kita cari adalah hanya semata-mata ridhonya Allah. Ngoten. Kemudian kita semuanya datang ke sini, saya yakin semuanya ini semata-mata karena bentuk cintanya kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki sekedar oleh-oleh dari saya. Kenapa sih? Tapi sebenarnya kalau kita memperingati Maulid Nabi pasti akan ada seperti itu. Tujuannya nopo sih? Tujuannya apa memperingati Maulid Nabi itu? Kok buang-buang uang sepertinya hanya hura-hura belaka, seremonial tanpa arti? Mboten. Asalkan kita niatnya ditata mulai dari awal. Tujuannya nopo kita memperingati Maulid Nabi? Yang pertama adalah litasyakur, bentuk syukur kita kepada Allah karena diberikan rahmat yang sangat besar. Rahmat yang sangat besar ini di dalam surat Yunus disebutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 58 ngoten. Katakanlah Muhammad, sebab keutamaan, sebab rahmati Allah yang sudah diberikan, hendaknya kamu berbahagia. Jadi kita ini termasuk bahagia, syukur, alhamdulillah. Kita ini sudah dijadikan umatnya Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad dilahirkan, kita menjadi umatnya beliau. Dan kita ini termasuk orang-orang sebaik-baik umat pilihan. Mati nih ngeten umat Kanjeng Nabi itu yang diiri oleh Nabi Musa. Umat terakhir, nggih. Umat terakhir, tapi nanti yang masuk surga lebih dahulu. Kalau umat Kanjeng Nabi itu tidak masuk terlebih dahulu, umatnya nabi-nabi yang terdahulu ini tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Niku yang diiri oleh Nabi Musa, enake umate Nabi Muhammad iku. Ngoten, itu diantaranya. Nah, ini bentuk syukur kita. Kalau kita dapat rahmat, bersyukur, berbahagia. Bentuk ekspresi kebahagiaan kita adalah bersama-sama di sini berkumpul membaca sholawat teruntuk beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta, maka kita akan dengan mudah meneladani apa yang beliau lakukan, diikuti apa yang beliau lakukan. Kemudian yang kedua adalah lil mahabbah, karena bentuk cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Tapi apa buktinya kalau kita ini cinta? Nah, ini nanti dipertanyakan, kamu cinta apa tidak? Itu nanti ada pengakuan apa mboten. Nah, ini nanti ngeten ten akhirat. Kanjeng Nabi kula niki cinta kalian panjenengan. Yo ta, apa buktine? Nanti kalau jenengan ditanya seperti itu bagaimana? Kira-kira menjawab apa kepada Kanjeng Nabi? Ini tadi itu saya Masya Allah ya bersama-sama ketika Mahalul Qiyam mau mesti ngoten. Mahalul Qiyam itu pasti Insya Allah Kanjeng Nabi hadir di tengah-tengah kita, melihat siapa-siapa umatnya yang memang mencintai beliau, yang antusias datang ke tempat ini guna memperingati hari kelahirannya beliau.
Ya, nggih, ngoten bersama-sama. Napa bentuk cinta kita? Tanda cintanya. Wa min alamatil hub. Di antara tanda cinta kepada Kanjeng Nabi adalah yang pertama dengan mengenal sejarahnya. Tadi sebelum mahalul qiyam niki maos napa wau? Fahtazal nggih. Fahtazal arsyu tarabahu wastibsyara. Ini menjelaskan tentang detik-detik kelahirannya Kanjeng Nabi. Jadi ketika Kanjeng Nabi ini lahir, arsy niki goncang. Saking gembiranya menanti kelahirannya Kanjeng Nabi ini, arsy ini goncang. Arsy fahtazal arsyu tarabahu wastibsyara. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursi-kursinya Allah itu di sana bertambah wibawah dan bertambah tenang saking menunjukkan kegembiraannya atas kelahiran Kanjeng Nabi. Wamtala'atis samawatu anwaro. Langit-langit ini penuh dengan cahaya. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Manten ku rebutan. Pada saat di bagian itu ya, nggih rebutan ku niki lanjut pun. Ini malaikat menunjukkan kegembiraannya dengan bertasbih, bertahmid, beristighfar. Gemuruh ini, gemuruh malaikat melantunkan tasbih, tahmid, tamjid, istighfar menyambut kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantuniku wada'atil habib wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Ngoten. Oh niku baru nggak mandek baru mau. Nggih. Nah, ini ketika Rasulullah lahir ini tidak pernah dialami oleh bayi siapapun. Beliau lahir dalam keadaan bersujud, sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami, dan wajahnya bercahaya seperti cahayanya bulan purnama. Kira-kira wonten apa mboten bayi kados ngoten? Kira-kira ada apa tidak bayi yang seperti itu? Lahirnya dalam keadaan sujud, bersyukur kepada Allah, tidak ada. Lah niki boten bayi biasa, niki Kanjeng Nabi, hamba Allah yang terpilih, kekasihnya Allah. Jadi tidak biasa. Nah makanya kita dianjurkan untuk berdiri mahallul qiyam. Itu berdiri itu karena kenapa? Karena pada saat itu malaikat Jibril, malaikat muqarrabin, malaikat karubiin berdiri, diperintahkan oleh Allah berdiri. Arwah-arwah para nabi, para orang soleh, para wali, semuanya menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun kenal Kanjeng Nabi, Allah lahir mawon koyok ngoten, sangat istimewa, hamba yang istimewa. Bahkan Sayyidah Aminah itu mengatakan, beberapa hari sebelum kelahirannya aku melihat banyak keajaiban-keajaiban yang aku alami. Katanya Sayyidah Aminah niku ngoten, ibundanya Kanjeng Nabi. Saya tidak merasakan sakit seperti ibu-ibu pada umumnya. Di dalam Al-Quran itu padahal dinas, orang hamil itu hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Seorang ibu itu kalau sudah hamil maka dia akan payah yang bertambah-tambah. Semakin bertambah kandungannya maka bertambah pula payahnya. Tapi hal ini tidak berlaku bagi Sayyidah Aminah, ibundanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau merasa seperti tidak mengandung karena terasa ringan, tidak memberatkan sama sekali. Karena memang yang dikandung bukan orang sembarangan, orang pilihan. Bahkan sebelum Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Allah sudah menciptakan nurnya Kanjeng Nabi. Dulu Nabi Adam
kan pernah berbuat salah nggih ibu-ibu masih ingat Nabi Adam berbuat salah karena nopo nggih memakan buah khuldi. Begitu makan melanggar langsung diadab, disiksa, langsung dihukum kali Gusti Allah. Umat Kanjeng Nabi mboten. Ketika makan buah khuldi langsung coplok bajunya langsung dalam kondisi telanjang. Ketika berada di surga langsung spontan dikeluarkan dari surga, diturunkan dari surga ke bumi. Itu Nabi Adam seperti itu. Tapi mboten umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ketika dalam permintaan ampun Nabi Adam kepada Allah ini, Allah masih belum mengampuni. Justru Allah mengampuni Nabi Adam ketika Nabi Adam seperti ini, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah, demi Nabi Muhammad, demi nama Muhammad, demi keagungan Muhammad. Allah kemudian bertanya, dari mana kamu tahu Muhammad? Nah, ketika itu Nabi Adam menjawab, dulu ketika aku pertama kali ditiupkan rohku, pertama kali aku ada, ya, engkau menciptakanku, aku melihat nama Muhammad bersanding dengan namamu. Ketika itu aku pikir, saya pun berpikir, ya Allah, tidak mungkin ada seseorang yang sembarangan, orang biasa yang tidak memiliki kemuliaan apapun, yang tidak memiliki keagungan apapun, jika itu disandingkan dengan namamu. Maka ketika Nabi Adam bertawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad, barulah Allah itu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan Nabi Adam alaihis salam. Seperti itu, betapa agungnya Kanjeng Nabi. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi itu menjadi berkah, menjadi penuh dengan kebaikan. Dulu pernah saya bercerita, lebah itu kan makanannya bunga, nggih. Yang pernah makan bunga, kira-kira rasanya bunga itu bagaimana? Kira-kira rasanya bunga bagaimana? Mboten semerap, gak tahu ngerasakno. Pahit mboten nggih? Rasanya bunga mam, ya apa mam? Rasanya bunga mam. Makanannya itu adalah bunga. Sari bunga yang dimakan oleh lebah tawon niku lho, yang menghasilkan madu. Tapi madu itu kita rasakan bagaimana? Manis. Untuk kesehatan bagaimana? Baik, bagus. Bahkan dinas di dalam Al-Quran, di dalam madu itu terdapat obat. Itu dihasilkan oleh madu, dihasilkan oleh lebah. Kemudian lebah ini ditanya oleh Kanjeng Nabi, lebah, makananmu itu adalah sesuatu yang pahit, tetapi engkau bisa menghasilkan sesuatu yang manis. Kira-kira apa yang kau lakukan wahai lebah? Dijawab oleh lebah, ya Rasulullah, ketika aku memakan makananku, kemudian aku memproses makananku itu untuk menjadi madu, aku bersolawat terlebih dahulu 3 kali kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadilah yang aku hasilkan itu adalah sesuatu yang manis dan penuh dengan keberkahan. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi itu penuh dengan berkah. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi atuhu likulli haulim minal awali muqta'i ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Salawat yang kita baca tadi adalah salawat
burdah, petikan dari sholawat burdah. Siapapun insya Allah yang membacanya akan terus dijaga kesehatannya oleh Allah. Monggo. Nah, putra-putri panjenengan yang ada di sini ini jangan khawatir, sholawatnya lancar terus, nggih. Qurannya ini sehari 5 kali setor Quran ini kita mriki. Karena pondok Quran, nggih. Jangan khawatir. Nah, daripada daring ngoten nggih, kula pun sumpek ya Allah, kapan ini sekolah kembali, tatap muka kembali, mau jadi apa generasinya? Seperti ini kalau hanya daring dan terus daring. Karena rohnya belajar itu loh, rohnya ilmu itu kurang terasa kalau daring. Oke, kembali ke laptop. Kemudian yang berikutnya alamatil hub, tanda cinta yang kedua. Selain kita harus mengenal Kanjeng Nabi, sering-sering membaca sirahnya, membaca sejarahnya, membaca Kanjeng Nabi itu seperti apa. Nek wonten yatra monggo beli bukunya Kanjeng Nabi, dibaca. Masya Allah, jenengan akan membayangkan, ya Allah, Kanjeng Nabi itu seperti ini. Bertambahlah cintanya kepada Kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua adalah dengan selalu mengingatnya. Man ahabba syai'an fa aksara dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu maka dia akan banyak sekali menyebutnya. Jenengan mengaku cinta tapi gak pernah nyebut, gak pernah mengingat-ingat, berarti cintanya cinta. Oh, jenengan kiambak loh nggih. Nah, jangan sampai nanti kelak di akhirat jenengan ya Rasulullah, aku ini umatmu. Betulkah kamu umatmu? Betulkah kamu umatku? Nanti Rasulullah akan berkata seperti itu. Karena tadi sudah saya katakan, orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi adalah orang yang paling banyak menyebut nama beliau melalui untaian sholawat. Monggo mulai sekarang apapun aktivitas kita, sering-seringlah membaca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ngulak sambil sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Oh niki ngulak sambil nggih, kula diparingi doa kali ayah kula niki. Jenengan purun nerami napa mboten niki? Nek ngulak sambil niki ndamel sambil. Hani ammaria, hani ammaria. Cek ulekane niki mantep. Yang makan ini merasa enak wis ulekane niki. Kulu washrobu hani ammaria. Jadi nguleknya ngaten, hani ammaria, hani ammaria, hani ammaria sampai ulekane mantun. Monggo dipraktek nonggin. Nanti praktek 2 kali. Satu cowek mboten usah maos hani ammaria, cowek yang lain maos hani ammaria, nanti dibandingkan. Kira-kira enak yang mana ini nanti? Nggih, testimoni kira-kira bener napa mboten? Nanti dipraktekkan. Nah, kalau ulek sambal hani ammaria tapi dengan memasak, nah, monggo mau sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lebih-lebih kalau misalnya mau sholawat yang lebih panjang supaya terus sehat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala sahbihi wa barik wa sallim. Biar lebih sempurna ditambahi wa barik wa sallim. Nah, jadi kalau misalnya jenengan pengen selalu sehat agar bisa terus ibadah, bisa melayani keluarga, bisa melayani suami dengan baik, dengan sempurna, monggo didawamkan, diistiqomahkan membaca sholawat tibil ulum. Misalnya kok yang kepingin sing enteng-enteng, monggo sallallahu ala Muhammad mawon sholawat Jibril. Sekarang mungkin 100, besok ditingkatkan lagi sampai sebanyak-banyaknya, sampai kita segala aktivitas apapun kita selalu melantunkan sholawat.
Kenapa kok sholawat? Karena sholawat itu amalan zikiran yang tidak perlu ijazah. Mboten usah ijazah-ijazahan. Jenengan mau membaca sholawat Fatih, monggo. Ya, sholawat Tibbil Qulub, monggo. Sholawatnya Habib Soleh Tanggul, sholatan taghfiru bihadz dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu amalannya mbak-mbak ini. Kasih apal nggih, Mbak? Sholawat mansub. Ya, sholawatnya Habib Soleh Tanggul. Niku untuk memudahkan urusan, biar hatinya lembut, tidak keras. Ya, biar dosa-dosanya diampuni oleh Allah dengan berkah sholawat. Itu bisa seperti itu, monggo. Sholawat apapun, sholawat yang paling pendek sekalipun, monggo didawamkan. Insya Allah berkah sholawat uripe, berkah sholawat uripe mantap, turni nikmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tanda cinta yang kedua, tanda cinta yang ketiga nggih, sampun. Dengan mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia termasuk mencintaiku. Wa man ahabbani. Barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama-sama denganku kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai beliau, dicintai beliau, diakui sebagai umatnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mengaku cinta tapi tidak meniru apa yang menjadi kebiasaannya, cintanya cinta maling, cinta palsu, hoax. Terus hoax itu hanya mengaku-ngaku saja. Sementara kalau kita minum tanpa kita sadari, minumnya ngeten pon ngadeg nggih, tangan kiri pisan glok 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 glok. Pinten berapa tegukan itu? 1 kali tegukan. Padahal sunnahnya Kanjeng Nabi itu pinten tegukan kalau minum? 3 kali tegukan. Terus minumnya kados ngeten. Misalnya nggih, bismillahirrahmanirrahim. Ini contohnya adalah aqua. Ibaratnya mik ini adalah aqua. Nah, kalau mau minum, bismillahirrahmanirrahim, minum 1 kali teguk, gluk, alhamdulillah, 1 kali teguk. Tegukan yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, gluk, alhamdulillahirabbil. Tegukan yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim, gluk. Ojo gluk gluk gluk, mun pinten tegukan niku mpunan nggih. Nah, 3 kali tegukan. Barulah tegukan yang ketiga diakhiri dengan alhamdulillah wasyukru lillah. Niki sunah Kanjeng Nabi. Nah, selama minuman itu berada di dalam tubuh kita, kalau tata cara minum kita seperti itu, insya Allah segala perbuatan kita akan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Monggo dipraktekkan. Kalau minumnya seperti itu, bagus untuk kesehatan ginjal, ya. 3 kali tegukan itu tidak memperberat kerjanya, juga bagus untuk kesehatan organ yang lainnya. Karena itu pasti akan berpengaruh. Karena ginjal ini adalah pemompa, gitu, nggih Bu, mompa nggih, ginjal itu. Menyaring, ya, menyaring makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini disaring oleh ginjal. Kalau panjenengan minumnya sambil berdiri ngeten, penyaringnya nutup, penyaring kotoran-kotoran, bakteri, kuman-kuman yang ada di dalam tubuh kita ini nutup.
maka masuklah bakteri jahat, kuman-kuman langsung masuk menyebar ke dalam tubuh kita, terutama menyerang kepada ginjal. Kotoran ini masuk temeriku mungkin ngelompok jadi penyakit. Kalau panjenengan duduk penyaringnya buka otomatis. Jadi monggo kalau minum ikuti kanjeng Nabi, baik untuk kesehatan, terlebih mengikuti sunnahnya kanjeng Nabi, mendapat pahala. Panjenengan minumnya tidak hanya sekedar mengobati haus, tapi juga mendapatkan pahala karena meniru kanjeng Nabi. Kemudian Nabi juga sangat gemar bersedekah. Beliau ini sangat merasa gelisah kalau di dalam rumahnya itu masih ada harta yang belum disedekahkan, belum habis uangnya untuk sedekah. Kula nggih terus terang mawon nggih nek kula menawi panjenengan mboten kados Kanjeng Nabi mboten. Nek kula mboten enten sing dimaem benjing nggih gelisah tambahan. Ya Allah duwe entek gak ono kanggo meneh karek 10.000 nggih gelisah. Niku nek mboten tidak berlaku untuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu resah dan gelisah kalau hartanya masih ada karena belum didermakan, belum disedekahkan semuanya. Itu diantara yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Monggo sedikit demi sedikit kita ikuti, kita tiru apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa harus Kanjeng Nabi? Karena di dalam Al-Quran Allah itu berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nek kira ngoten, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah ngoten lho Bu. Kula ulangi malih nggih. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ngoten lho maksudnya niku. Ben mboten ngantuk nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena di dalam diri Rasulullah ini terdapat suri tauladan yang bagus, suri tauladan yang sempurna. Karena Kanjeng Nabi ini akhlaknya adalah Al-Quran. Kanjeng Nabi di dalam tadi di apa tadi ya? Di bagian tiba yang mana? Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kanjeng Nabi itu kalau dimusuhi beliau itu diam, la yujawib, gak jawab menang mawon. Nek jenengan kula kalian jenengan dicelatu ya napa? Bu ancen ini sampai niku gak ngerti. Ojo ngono ya. Mungkin seperti itu. Akan dijawab ini tidak dengan Kanjeng Nabi. Kalau dimusuhi beliau, dihina, dicaci maki, beliau hanya diam dan tidak menjawab. Alhamdulillah, itu tadi tanda cinta kepada Kanjeng Nabi, agar cinta kita diakui oleh Kanjeng Nabi. Cinta kita bukan cinta palsu, bukan cinta hoax ya, penuh dengan kebohongan. Cinta yang sejati, marilah kita meniru apa yang diteladankan Kanjeng Nabi, banyak membaca sholawat dan banyak membaca sirah-sirah sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo nanti ini oleh-olehnya, jadi tidak hanya sekedar bersolawat kita di sini, meskipun pada dasarnya kita bersolawat sudah cukup, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah. Monggo dipraktekkan nanti di rumah. Dan saya mewakili ibu saya, Ibu Nyai Hajah Ainun Jariyah, mengucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Allah yang membalas kebaikan panjenengan semua, menyempatkan diri hadir di sini di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada, ini mungkin sempit tempatnya, pelayanannya kurang, kami kurang menyambut dengan baik kehadiran panjenengan semua di sini, yang rumahnya tidak hanya di sekitar sini saja tapi juga jauh, tapi menyempatkan diri. Allah yang membalas kebaikan panjenengan semuanya nggih. Mugi-mugi uripnya hidupnya berkah, keturunannya barokah, keluarganya barokah, semuanya hidupnya berkah, dan kita nanti menjelang ajal kita ditakdirkan oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.